Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Her Chapter 1 yang rilis di tahun 2023. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan investigasi pembunuhan kepada pasangan muda yang ditemukan tewas di kawasan hutan pinggir kota. Her Chapter bagian 1 merupakan film India berbahasa Telugu yang disutradarai Sridhar Sawaraghav dan dibintangi Ruhani Sarma sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita muda yang tengah dikejar oleh beberapa pria bertopeng di kawasan hutan. Setelah keberadaannya ditemukan, salah satu pria langsung melepaskan timah panas yang membuat wanita tersebut tewas seketika. Scene kemudian berganti kepada seorang wanita bernama Archana yang merupakan SCP kepolisian Hyderabad. Archana yang baru saja mendapatkan kabar pembunuhan tersebut langsung meluncur ke TKP bersama dua inspektur polisi bernama Deepak dan juga Nataras. Setelah melakukan pengecekan, ternyata korban pembunuhan bukan hanya satu orang, melainkan ada seorang pria lagi yang kemungkinan merupakan kekasih atau suami dari wanita tersebut. Korban wanita bernama Swati ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian dada. Sedangkan korban pria yang bernama Vishal ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian perut. Selama penyelidikan berlangsung, Archana berhasil menemukan bil pembayaran dari sebuah hotel yang terselip di mobil korban. Dan berdasarkan hal tersebut, ia pun langsung memerintahkan Deepak agar segera melakukan pengecekan ke hotel yang dimaksud. Berdasarkan barang bukti berupa dua selongsong peluru yang ditemukan di TKP, Archana menarik kesimpulan jika senjata api yang digunakan pelaku adalah pistol dengan kaliber 9 mm. Setelah mengevakuasi kedua jasad korban, Archana langsung meluncur ke kediaman Vishal. Dan setibanya di sana, ia pun sedikit terkejut lantaran Vishal memiliki seorang istri bernama Anita. Ketika dimintai keterangan, Anita mengatakan jika ia dan Vishal tidak memiliki masalah dalam hubungan keluarga. Dan terkait wanita yang bersama suaminya, ia pun tidak mengetahui akan siapa wanita tersebut. Saudara kandung Anita bernama Anil mengatakan jika selama ini Vishal tidak memiliki musuh dalam pekerjaannya. Dan melihat kondisi keluarga mereka yang adem anyem, sulit bagi Anil untuk memahami alasan mengapa Vishal bisa dibunuh bersama wanita tersebut. Di tempat lain, Deepak yang melakukan investigasi mendapatkan laporan jika Vishal dan Swati baru saja menginap di Hotel Garden selama 2 malam berturut-turut. Dan melalui rekaman CCTV yang memperlihatkan kemesraan keduanya, bisa disimpulkan jika kedua korban sedang melakukan perselingkuhan. Setelah menemui komisaris, beliau mengatakan kepada Archana jika ia harus menyelesaikan kasus tersebut dengan hati-hati. Karena bagaimanapun saat ini Archana baru saja terbebas dari masa hukumannya karena kesalahan fatal yang dilakukannya 6 bulan yang lalu. Kala itu Archana tengah memimpin penggerebekan transaksi obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh seorang bandar besar bernama Keshav. Namun penggerebekan yang dilakukannya diketahui oleh Keshav yang langsung melakukan serangan balasan. Pada akhirnya ujung dari penggerebekan tersebut, inspektur polisi bernama Sesadri yang merupakan tunangan dari Archana tewas di tangan Keshav. Dan akibat kerugian yang ditimbulkan, komisaris langsung menangguhkan Archana dan memberikan hukuman disiplin selama 6 bulan. Ketika kabar penggerebekan tersebut diketahui pihak NIA, salah satu agen NIA bernama Vikran mengatakan jika Archana telah melakukan kesalahan besar. Karena sebenarnya Keshav bukan hanya mafia obat-obatan terlarang, melainkan mafia penyelundupan senjata yang proses penangkapannya sudah diserahkan ke badan NIA. Kembali ke waktu sebenarnya. Berdasarkan investigasi yang dilakukan Deepak kepada keluarga korban, diketahuilah jika Swati dahulunya memiliki seorang suami bernama Asok. Namun dikarenakan Asok merupakan pecandu alkohol, ia pun akhirnya meninggal dunia dalam keadaan mabuk setelah tertabrak sebuah mobil.
Di tempat lain diperlihatkan seorang pria yang tampak sangat gelisah begitu mengetahui kabar pembunuhan yang menimpa Swati dan juga Vishal. Berdasarkan investigasi lanjutan, dokter forensik mengatakan kepada Archana jika di TKP pembunuhan ditemukan 2 sampel DNA yang kemungkinan adalah milik pelaku. Sampel pertama berupa potongan kulit yang ditemukan di bawah kuku Swati. Sedangkan sampel kedua berupa sidik jari yang ditemukan di sabuk pengaman mobil Vishal. Dan yang paling pentingnya, kedua sampel tersebut menunjukkan jika pelakunya berumur 25 sampai 35 tahun. Setelah mendapatkan keterangan tersebut, Archana kembali menemui Anita untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang Vishal. Dan dari kesaksian yang disampaikan Anita, Archana kemudian memanggil beberapa orang mulai dari rekan kerja Vishal sampai kerabat dekat. Yang 2 diantaranya adalah Anil dan adik kandung Ashok yang bernama Jagdish. Dari interogasi yang dilakukannya, Archana tidak menemukan adanya tanda-tanda jika mereka semua adalah pelakunya. Bahkan saat melakukan pencocokan DNA, tak ada satupun dari mereka yang cocok dengan sampel DNA yang ditemukan di TKP. Berdasarkan rekaman CCTV yang mengarah ke lokasi pembunuhan, Deepak menemukan sebuah mobil berjenis pickup yang memasuki TKP dengan menggunakan plat palsu. Merasa jika pickup tersebut adalah kendaraan si pelaku, Archana langsung memerintahkan Deepak agar segera mencari tahu siapa pemiliknya. Namun saat sudah menemukannya, Deepak melihat jika pickup tersebut sudah diganti nomor rangkanya oleh si pelaku. Ma'am, fake number plate తో పాటు chassis number కూడా tamper చేశారు. Di laboratorium, seorang petugas forensik mengatakan kepada Archana jika senjata api yang digunakan pelaku berasal dari Timur Tengah. Dan fakta menariknya, senjata tersebut sama persis dengan senjata api yang digunakan Keshav ketika menewaskan Seshadri. Fakta senjata tersebut kemudian disampaikan Archana kepada komisaris. Dan saat ingin meminta informasi lebih jauh, komisaris malah mengatakan jika kepolisian tidak diberikan hak untuk mengetahui perkembangan kasus Keshav. Namun jika Archana tetap ingin terlibat di dalamnya, jalan satu-satunya adalah ia harus bergabung dengan badan NIA. Setelah berpisah dengan komisaris, Archana didatangi seorang pria yang kemarin sempat gelisah begitu mengetahui kabar pembunuhan Swati. Pria bernama Raffi Farma mengaku jika dirinya adalah detektif swasta yang ternyata beberapa bulan lalu beliau pernah mendapatkan pekerjaan dari Ashok untuk menyelidiki perselingkuhan yang dilakukan Swati. Namun saat sudah berhasil mendokumentasikannya, ternyata perselingkuhan tersebut tidak dilakukan Swati kepada Vishal, melainkan kepada anggota polisi yang tak lain adalah Deepak. Fakta tersebut jelas saja membuat Archana menjadi sangat marah. Karena bagaimanapun dari awal penyelidikan, Deepak tidak pernah berterus terang terkait hubungan gelapnya dengan korban. Dan memiliki firasat jika Deepak adalah salah satu pelaku, Archana langsung menginterogasinya. Yang pada akhirnya karena tidak bisa mengelak lagi, Deepak pun terpaksa berterus terang. Deepak mengatakan jika perkenalannya dengan Swati terjadi beberapa bulan yang lalu melalui aplikasi kencan media sosial. Namun seminggu berjalan, ia yang menyadari jika hal itu adalah sebuah kesalahan langsung memutuskan hubungan tersebut. Ketika menemukan jasad Swati, Deepak berpikir jika ia harus merahasiakan hubungan gelap yang pernah dilakukannya. Karena bagaimanapun jika hal itu bocor kepada pihak kepolisian, maka bisa berakibat fatal dengan kehidupan keluarganya. Secara tegas, Deepak mengatakan jika dirinya bukanlah pelaku pembunuhan. Dan hal itu bisa dibuktikan melalui rekaman CCTV yang memperlihatkan jika dirinya berada di kantor polisi sampai dini hari saat malam pembunuhan berlangsung. Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, Archana kemudian menemui rekan kerja Swati bernama Usha. Dan melalui pernyataan panjang yang disampaikannya, terkuaklah jika Swati memang suka menjalin hubungan dengan beberapa pria sejak duduk di bangku perkuliahan. Di sisi lain, Nataras yang sekarang ditugaskan mencari pemilik mobil pickup kini telah berhasil menemukan pemiliknya.
Pria bernama Babu mengaku jika pikapnya telah dicuri saat ia sedang berada di luar kota. Dan untuk membuktikan perkataannya, Babu menunjukkan surat-surat kendaraan beserta foto dirinya saat bersama pikap tersebut. Sekitar 30 km dari kota Hyderabad, Inspektur Polisi Golconda bernama Kapil Reddy sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus perampokan yang terjadi di kawasan perumahan elit. Korban yang merupakan pria Parubaya ditemukan tewas dengan luka benturan di kepala. Dan jika dilihat dari kondisi rumahnya, kemungkinan pelaku melakukan pembunuhan setelah berhasil merampok barang-barang berharga milik korban. Setelah mendiskusikan kasus tersebut kepada Archana, Kapil Reddy mengatakan jika pelaku perampokan berjumlah 3 orang. Dan berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di kawasan perumahan, diketahuilah jika pelaku membawa senjata api dan menggunakan topeng untuk menutupi identitasnya. Usut punya usut, ternyata perampokan tersebut sudah berlangsung selama 3 bulan. Dan salah satu pria yang pernah menjadi korban mengatakan jika ia sempat melihat senjata api yang digunakan pelaku ketika menakut-nakutinya. Dengan insting kepolisian dan trauma di masa lalu, Archana kemudian menunjukkan senjata api yang digunakan Keshav ketika melakukan pembunuhan kepada Seshadri. Dan tanpa disangka, korban perampokan tersebut mengatakan jika senjata itu sama persis dengan senjata api yang digunakan si pelaku. Memasuki hari kelima, Nataras memberitahukan sebuah fakta yang baru saja ditemukannya. Berdasarkan riwayat panggilan di nomor ponsel kedua Anil, diketahuilah jika Anil pernah melakukan percakapan dengan seorang residivis bernama Bendu Santos. Dalam catatan kriminalnya, Santos merupakan penjahat yang pernah terlibat dalam kasus pemerasan serta upaya pembunuhan. Yang pada akhirnya karena temuan tersebut, Archana langsung memerintahkan Nataras agar segera membawa Santos ke kantor polisi. Namun setibanya di kediaman Santos, Santos yang kini berprofesi sebagai seorang montir langsung melarikan diri tatkala melihat Nataras yang datang bersama pasukannya. Di lain sisi, Archana kembali memanggil Anil untuk diinterogasi. Dan sambil menunjukkan riwayat panggilan yang dilakukannya, Anil yang tidak bisa mengelak lagi terpaksa berterus terang terkait hubungannya dengan Santos. Malam ketika Vishal membooking kamar hotel dengan Swati, Anil ternyata berada di restoran yang ada di hotel tersebut. Dan menyadari jika saudara iparnya telah melakukan perselingkuhan, Anil pun meminta bantuan kepada Santos untuk memberikan ancaman kepada Swati. Namun belum sempat hal itu terlaksana, Anil malah dikejutkan dengan kabar tewasnya Swati dan Vishal yang dibunuh di kawasan hutan. Dan dengan penuh kejujuran, Anil mengaku jika ia dan Santos bukanlah pelakunya. Melalui strategi cerdas yang disusunnya, Archana berhasil meringkus Santos dengan sangat mudah. Dan berdasarkan pengakuan Anil sebelumnya, Archana menanyakan mengapa Santos melarikan diri jikalau ia tidak terlibat dengan kasus pembunuhan. Pada akhirnya setelah mendapatkan tekanan dari kepolisian, Santos mengatakan jika dirinya menghindari kepolisian dikarenakan beberapa hari yang lalu ia pernah memalsukan nomor rangka dari sebuah pikap. Saat Archana menunjukkan pikap milik Babu, Santos menegaskan jika pikap tersebut adalah pikap yang dikerjainya. Pria bernama Dana sudah beberapa kali meminta bantuan kepada Santos untuk menyamarkan nomor rangka dari sepeda motor curian. Dan beberapa hari yang lalu Dana kembali mendatangi Santos, namun bukan dengan sepeda motor melainkan sebuah pikap hasil curian. Berdasarkan dua kejadian tersebut, Archana meminta dokter forensik agar mencocokkan sampel DNA yang ditemukan di kedua TKP. Yang pada akhirnya terkuaklah jika pelaku pembunuhan dan pelaku perampokan adalah orang yang sama. Melalui nomor ponsel Dana, kepolisian yang melakukan penyelidikan berhasil mengetahui lokasi para pelaku yang saat ini sedang bersembunyi di daerah pedalaman. Tanpa membuang-buang waktu, Archana dan tim langsung melakukan pengejaran. Setibanya di sana, mereka pun berhasil membekuk dua pelaku yang salah satunya adalah Dana.
Dan berdasarkan interogasi singkat yang dilakukan dengan Dana, diketahuilah jika otak perampokan sekaligus pembunuhan adalah ide dari rekannya yang bernama Lohia. Setelah melakukan aksi pengejaran yang cukup panjang, Lohia berhasil dibekuk oleh kepolisian. Dan berdasarkan pengakuannya, terkuaklah jika pembunuhan yang terjadi kepada Swati dan juga Vishal berkaitan dengan adik kandung Ashok yang tak lain adalah Jagdish. Beberapa hari yang lalu, Jagdish mendatangi Lohia dan membuat kesepakatan untuk melakukan aksi penculikan kepada Swati. Namun saat melakukan aksinya, Lohia malah menewaskan keduanya lantaran Vishal melakukan perlawanan. Pada akhirnya berdasarkan pernyataan yang disampaikan Lohia, Archana langsung melakukan penangkapan kepada Jagdish. Dan setelah diinterogasi, Jagdish mengaku jika dirinya memang memiliki dendam kepada Swati. Pasca kecelakaan maut yang dialami Ashok, suster memberikan sebuah tas yang dibawa Ashok saat kecelakaan berlangsung. Dan setelah melihat isinya, Jagdish baru menyadari jika sang kakak selama ini sangat menderita dengan kehidupan keluarganya yang hancur dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan Swati. Dan karena alasan itulah Ashok kini menjadi seorang pecandu alkohol. Yang puncaknya ketika ia tidak bisa membendung rasa sakitnya, Ashok kemudian tewas setelah tertabrak mobil dalam keadaan mabuk. Di suatu momen ketika melihat Swati sedang memboking kamar hotel dengan Vishal, Jagdish seketika kalap dan memutuskan meminta bantuan kepada Lohia untuk melakukan aksi penculikan. Namun selama penculikan berlangsung, ia pun tak menyangka jika Lohia malah menewaskan keduanya. Setelah kasus tersebut terpecahkan, Archana langsung melakukan penahanan kepada semua orang yang terlibat di dalamnya. Dan di sisi lain, ia yang mengetahui jika senjata api yang digunakan Lohia sama persis dengan senjata api yang digunakan Keshav, kemudian menanyakan dari mana Lohia mendapatkan senjata tersebut. Dengan penuh kejujuran, Lohia mengaku jika senjata itu didapatkannya dari rumah seorang pengusaha yang dirampoknya. Dan setelah dilakukan penyelidikan lanjutan, terkuaklah jika pengusaha tersebut bernama Ajay Kirloskar. Tanpa membuang-buang waktu, Archana langsung melakukan penangkapan. Dan dari interogasi singkat yang dilakukannya, diketahuilah jika Ajay merupakan rekan bisnis dari Keshav. Dan mengenai pistol yang sempat dicuri Lohia, Ajay mengaku jika pistol tersebut merupakan pemberian Keshav setelah mereka berhasil menyelesaikan sebuah transaksi dengan nilai miliaran rupiah. Setelah mendapatkan informasi akan keberadaan Keshav, Archana langsung melaporkan hal itu kepada Badan NIA. Dan karena informasi yang disampaikannya, Archana kini diterima menjadi agen NIA yang kemudian ditugaskan bersama Vikran untuk melakukan penangkapan kepada Keshav. Dan bersamaan dengan wajah ambisius Archana yang sudah bersiap untuk melakukan balas dendam atas kesalahannya di masa lalu, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat dan for watching and see you to the next video. Bye-bye.